Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Fatahillah, dosen pengampu mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan belajar mengenai konsep dan materi PKN di sekolah dasar, di mana bab ini adalah bab terakhir dari rangkaian pembahasan kita mengenai pendidikan kewarganegaraan atau konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Seperti apa yang kita ketahui, arah tujuan pembelajaran PKN di SD adalah ada 3 yang kita tuju, yaitu bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air, di mana rasa cinta tanah air itu dimulai dengan paham yang namanya paham nasionalisme, yaitu paham yang merasa bahwa diri kita itu adalah bagian daripada kumpulan orang-orang atau kumpulan manusia yang bernama bangsa. Jadi paham nasionalisme ini adalah paham yang memberikan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Kemudian di mana nasionalisme ini akan mengakibatkan apa yang dinamakan rasa rela berkorban atau pantang menyerah dan mau melakukan segala-galanya demi kejayaan bangsa dan negara. Lalu yang ketiga adalah Pancasila, yaitu nilai-nilai atau panduan-panduan kehidupan bagi bangsa Indonesia. Nah, kesemua itu arah tujuan nasionalisme, patriotisme, dan Pancasila itu dimasukkan atau diinternalisasikan ke dalam konsep berpikirnya manusia atau yang kita kenal dengan nama logika. Nah, logika ini akan mengakibatkan apa yang dinamakan literasi, yaitu suatu kemampuan manusia ya dalam mengumpulkan pengetahuan-pengetahuannya. Jadi literasi itu adalah kumpulan daripada pengetahuan-pengetahuan manusia, di mana setelah manusia mengolah rasa pikirnya, maka akan terbentuk apa yang dinamakan literasi, yaitu suatu kumpulan daripada pengetahuan-pengetahuan yang tercipta dari sebuah proses atau kegiatan membaca. Nah, ini konsep pikiran membaca, di mana literasi ini akan membentuk apa yang dinamakan sikap sebagai suatu bentuk pola perilaku yang terlihat dari diri manusia. Itu yang disebut dengan sikap, di mana sikap ini akan membentuk mental atau karakter. Karakter itu adalah kesan atau perilaku daripada manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya, oleh karena itulah materi konstruksi materi PKN di SD itu menurut Profesor Udin Winata Putra itu dikonstruksikan yang pertama berdasarkan teori progresivisme perennialisme untuk sekolah dasar di kelas rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di mana materi yang disampaikan itu mengutamakan perkembangan psikologi pedagogis peserta didik dengan menggunakan pendekatan tematik integratif untuk mengembangkan karakter warga negara yang baik dan cerdas emosional. Di mana seperti apa yang kita ketahui, pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada pembelajaran tematik di sekolah dasar. Jadi pada awalnya karena dirancang PKN sekarang ini dirancang agar siswa tidak cepat mudah bosan, di mana anak-anak pada umur kelas 1 dan kelas 3 itu cenderung bosan, dan kalau diberi sesuatu yang asing mereka sangat sulit untuk menerima materi-materi itu. Oleh karena itu maka disesuaikan dengan perkembangan psikologis mereka pada saat itu
ya, maka digunakanlah pendekatan tematik, di mana pendekatan tematik itu bukan mempelajari mata pelajaran, ya, subtema mata pelajaran, tetapi mempelajari tema tertentu berdasarkan sudut pandang mata pelajaran. Contoh misalnya tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentang kehidupan sehari-hari itu, maka dengan mempelajari kehidupan sehari-hari, maka secara tidak langsung atau secara tidak sadar kita mempelajari dulu tentang materi PKN. Nah, itu seperti itu. Nah, apa saja materi PKN yang terkait materi pembelajaran tematik yang terkait dengan materi PKN itu? Menurut kelas 1 dan kelas 3 itu ada tema fungsional diriku, keluargaku, hidup rukun, aku di sekolahku, perubahan di alam, dan peduli lingkungan. Nah, di sini tema-tema ini mana-mana saja yang terkait dengan materi PKN. Nah, atau berdasarkan sudut pandang PKN bagaimana dipelajari. Nah, itu seperti itu. Lalu yang berikutnya, pada kelas tinggi itu dipergunakan teori progresivisme, paralelisme, dan esensialisme. Kelas 4 sampai dengan kelas 6 upper primary education, di mana materi yang disampaikan untuk mengembangkan perkembangan psikologi peserta didik ini dengan menggunakan pendekatan tematik integratif untuk menggunakan karakter warga negara yang baik dan cerdas emosional dengan wawasan keindonesiaan. Nah, pada yang kelas tinggi ini sudah mulai diperkenalkan materi-materi yang sifatnya sangat berdasarkan atau sangat to the point terhadap objek kajian PKN. Contoh misalnya, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 ini sudah dipelajari mengenai apa isi undang-undang dasar, apa isi daripada aturan-aturan hukum, dan apa saja ya hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah PKN ya dalam konteks keindonesiaan. Nah, ini pada kelas ini. Nah, di mana dalam materi matematik integratifnya ada tingkat keilmuan seperti berhemat energi, pahlawanku, organ tubuh manusia, ekosistem, tokoh penemu, dan sebagainya. Contoh kasus misalnya, ya, di dalam berhemat energi dalam kelas itu, kelas 4 dan kelas 6 itu sudah diajarkan mengenai ya bagaimana ketentuan daripada peraturan dan perundang-undangan mengenai apa itu hemat energi. Nah, ini sudah diajari. Nah, inilah konstruksi materi PKN. Nah, apabila dijabarkan apa saja sih ruang lingkup kajian dalam PKN itu? Yang pertama ada civic knowledge, ada civic skill, dan civic value. Nah, civic knowledge ini ruang lingkup materinya ya adalah pengetahuan kewarganegaraan. Apa saja yang wajib diketahui oleh seorang warga negara, di mana pengetahuan ini akan diintroduksi ke dalam materi-materi tematik pengetahuan. Misalnya contoh, siapa presiden kita, terus apa lambang negara kita, apa lagu kebangsaan kita. Itu yang disebut dengan civic knowledge ya, pengetahuan kewarganegaraan. Di mana civic knowledge ini akan dikembangkan menjadi civic skill. Apa itu civic skill? Civic skill adalah sebuah materi yang mengajarkan warga negara agar warga negara itu mampu berpartisipasi aktif, kritis, ya, dan ikut serta dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Itu civic skill. Ya, jadi itu keterampilan seperti itu yang ingin dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau kalian menganggap bahwa materi dalam PKN itu hanya berisikan tentang teori-teori belaka atau omong-omong belaka, itu tidak. Ya, materi PKN termasuk dalam kemampuan beretorika, kemampuan berdebat, kemampuan
berpikir kritis dan segala macam itu ada dalam civic skill. Nah, lalu yang terakhir adalah civic value. Civic value itu adalah nilai, ya, nilai dalam pendidikan kewarganegaraan yang ingin diajarkan. Nah, nilai-nilai ini digunakan ya dalam pembelajaran PKN untuk memberikan judgement, ya, penilaian terhadap materi kajian yang dipelajari. Nah, inilah yang memberikan perbedaan antara pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan PKN, antara social studies dan civic education, ya, dimana civic value, nilai yang itu diterapkan sebagai dasar daripada patokan peserta didik dalam menilai hal-hal yang sifatnya yang harus dia pelajari. Contoh kasus misalnya, kalau misalnya dalam IPS ada perbuatan menyimpang, misalnya contoh penyimpangan sosial, misalnya perbuatan mencuri. Nah, kalau dalam IPS mungkin hanya dipelajari itu ada perbuatan menyimpang, ini loh perbuatan menyimpang, itu perbuatan tidak menyimpang. Nah, dalam PKN perbuatan menyimpang itu langsung diberi label apakah itu perbuatan salah atau tidak, dengan memberikan ya pengetahuan akan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai apa saja? Contoh misalnya nilai-nilai tentang Pancasila atau core ideologi daripada suatu negara, itu yang disebut dengan civic value-nya. Nah, kalau di Indonesia ya tentunya Pancasila sebagai value atau nilai atau dasar patokan kita dalam menentukan apakah perbuatan itu salah atau tidak. Nah, selanjutnya, nah dari ketiga ini, maka kalau kita jabarkan satu persatu, maka ada 8 pokok bahasan yang wajib diberikan dalam setiap materi pembelajaran PKN. Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua norma hukum dan peraturan. Yang ketiga hak asasi manusia. Yang keempat kebutuhan warga negara. Yang kelima konstitusi negara. Yang keenam kekuasaan dan politik. Yang kedelapan adalah Pancasila. Dan yang kesembilan adalah globalisasi. Nah, apa saja? Nah, kemudian dari yang ke-8 tadi dijabarkan lagi pengetahuan-pengetahuan dalam materi PKN SD. Jadi yang 8 tadi. Nah, dengan dijabarkan maka kita bisa melihat pada kelas 1 semester 1 apa saja yang harus diberikan. Yang pertama adalah menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan sekolah, menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah, menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya. Itu untuk semester 2 ya. Nah, berikutnya lanjut pada kelas 2 semester 1. Nah, anak harus mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Mengenal pentingnya lingkungan dalam dunia tumbuhan dan dunia hewan. Kedua, mengenal kegiatan bermusyawarah, mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mengenal makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, untuk semester 2-nya itu mengenal memiliki harga diri, memberikan contoh harga diri seperti menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, dan lain-lain. Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebinekaan, kekayaan alam, keramatamahan. Lalu untuk kelas 4-nya itu mengenal lembaga. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Dari awal kan isinya hal yang bersifat keseharian. Nah, lalu pada kelas 4 itu sudah mulai diberikan hal-hal yang sifatnya pengetahuan yang berdasarkan konteks-konteks keilmuan atau teori-teori ya. Nah, kita melihat
mengenal lembaga negara dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan, menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintahan kecamatan, mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, lalu mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK, dan lain-lain. Lalu menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri, memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya, mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. Nah, lalu pada kelas 5 mendefinisikan negara kesatuan Republik Indonesia, menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas dan larangan merokok, mendefinisikan pengertian organisasi, menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama. Dan yang keenam, untuk kelas 6 itu mendeskripsikan nilai-nilai yang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, lalu menjelaskan proses pemilu dan pilkada, mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen, mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah, menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara, menjelaskan contoh peran Indonesia yang bebas aktif dan memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam peraturan Indonesia. Nah, untuk dimensi keterampilannya, ini misalnya untuk kelas 1, itu kalau tadi pengetahuannya, itu menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah, melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah, melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah, mengikuti tata tertib, melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, ini silahkan kalian baca sendiri untuk keterampilannya ya. Nah, lalu ada nilai. Nah, nilai ini, dimensi nilai seperti hidup rukun, mengikuti tata tertib, sikap cinta lingkungan, dan segala macam. Ini diajarkan. Nah, inilah sekelumit mengenai materi, konsep dasar materi PKN yang ada di SD. Nah, ya, inilah akhir daripada pembelajaran semester antara kita mengenai konsep dasar pembelajaran PKN di SD. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin memberitahukan selanjutnya kita akan melakukan UAS. Nah, untuk tugas-tugas segera disampaikan. Nah, untuk tugas ada 2, yaitu tagihannya untuk tugas, yaitu video presentasi dan materi analisis daripada pembelajaran itu ya. Untuk UAS akan diberitahukan kemudian. Oh, mohon maaf, untuk minggu ini tidak. Jadi minggu depan kita pada semester bukan pada semester, pada hari Senin lah kita mulai UAS ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.